وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan di dalam bermakmum. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya amal yang dilandasi dengan ikhlas yang akan berpahala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yajibu ala man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami. Yajibu wajib ala man ing atase wong shalla kang salat sapa man muqtadiyan halih makmum sapa wong fi jumu'atin ing dalem salat Jumat au ghairiha utawa liyane salat Jumat. Apa alla yataqaddama yanta ora maju sapa wong ala imamihi ing atase imame wong kang makmum fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeke wong wal ihrami lan ing dalem takbiratul ihram. Balata betulu balik batal apa al muqaranatu barengi fil ihrami ing dalem takbiratul ihram. Wa tuqrahu lan den makruhaken fi ghairihi ing dalem sakliyane takbiratul ihram illa ta'mina kejaba maca amin. Wa yahrumu lan haram apa taqaddumuhu andisi imam bi ruknin kelawan rukun suwiji fi'liyan kang bangsa penggawean. Wa tabtulu lan batal disi imam bi ruknaini kelawan rong rakaat. Wa kadzalan kaya mangkono tabtulu bi ruknaini ata'akhkhuru utawi terlambat anhu saking imam bihima kelawan ruknaini kelawan rong rakaat li ghairi uzrin krana tanpa ana uzur. Wa bi aktsara utawa kelawan kang luwih akeh sangka rong rakaat min salasati au bi aktsara utawa kelawan kang luweh akeh min salasati arkanin saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa min salasati arkanin tawilatin lahu krana ana uzur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kita melaksanakan sholat jamaah, baik itu dalam sholat Jumat, karena memang wajib ain untuk dilakukan dengan berjamaah, ataupun dalam sholat selain sholat Jumat, dalam sholat fardu, dalam sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ataupun dalam sholat sunnah yang masyru', yang dianjurkan untuk berjamaah. Di sana kita agar jamaah dan sholat kita itu sah, maka kita harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah, atau yang disebut dengan syurutul iqtida, yaitu syarat-syarat mengikuti imam, syarat-syarat untuk bermakmum, bahasa kita yang mudah, syarat-syarat untuk bermakmum, atau syurutul iqtida, syarat untuk mengikut kepada seorang imam. Mu'allif menjelaskan bahwa syarat yang pertama adalah alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi wal ihram.
imam atau makmum itu tidak mendahului imam dari dalam posisi berdirinya dan juga dalam takbiratul ihram. Jadi posisi makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Ini syarat yang pertama. Kalau makmumnya di depan imam, ya namanya tidak bermakmum. Namanya mengikuti itu kan berada di belakangnya, bukan mengikuti tetapi berada di depannya. Nah, ini kan secara lahiriah sudah bermasalah kalau dia mengikuti tetapi dia berada di depannya. Nah, jadi posisi makmum harus lebih di belakang daripada imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam dari sisi berdirinya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah tumit kaki. Jika tumit kaki seorang makmum itu berada di depan tumit kakinya seorang imam, maka tidak sah sholatnya. Jadi ukurannya apa? Tumit itu yang bagian belakang dari telapak kaki itu namanya tumit. Nah, tumitnya makmum tidak boleh lebih depan dari tumitnya imam. Jadi dia harus di belakangnya sedikit, minimal di belakangnya sedikit. Tumitnya makmum di belakang sedikit dari tumitnya imam, itu minimal, seperti itu. Kalau misalnya persis sama, misalnya sama posisinya tumit imam sama tumit makmum itu sama persis. Nah, di sini sholatnya masih sah, tetapi itu makruh. Nah, sebaiknya tata caranya tumitnya harus di belakang tumitnya imam. Nah, adapun bagian depannya telapak kaki, seandainya bagian depan telapak kakinya makmum itu lebih di depan dari bagian depan telapak kakinya imam, maka itu tidak masalah. Nah, misalnya telapak kakinya imam itu kecil, pendek. Telapak kakinya karena dia memang imamnya kecil misalnya, kemudian telapak kakinya itu pendek, kemudian makmumnya itu badannya tinggi besar sehingga telapak kakinya juga panjang. Nah, ketika dia dari sisi berdirinya, telapak kaki makmum ini sudah tumit kaki dari makmum ini sudah berada di belakang tumit dari imam, tetapi dilihat depannya ternyata masih panjang, bagian depan telapak kaki makmum ternyata lebih di depan dari bagian depan telapak kaki imam, maka ini tidak masalah karena ukurannya apa? Tumit. Ukurannya bukan bagian depan telapak kaki, tetapi ukurannya adalah tumitnya. Tumitnya makmum tidak boleh berada lebih di depan dari tumitnya imam. Nah, artinya apa? Berarti tumitnya makmum harus lebih di belakang, harus di belakang tumitnya imam. Nah, ini syarat yang pertama dalam bermakmum. Nah, jika berada di depannya maka udah langsung tidak sah, tidak sah bermakmumnya, berarti juga tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Makmum harus mengikuti imam dalam takbiratul ihram. Jadi imamnya membaca Allahu Akbar, baru kemudian makmumnya membaca Allahu Akbar. Tidak boleh makmumnya duluan Allahu Akbar,
baru imamnya Allahu Akbar, maka itu tidak sah. Tidak sah. Memulainya sudah didahului oleh makmumnya. Mungkin saking semangatnya atau tidak perhatian terhadap imam, sehingga kemudian dia bertakbiratul ihram sebelum takbiratul ihram imamnya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi harus mengikuti imam. Imam dulu yang takbiratul ihram, baru makmum mengikuti takbiratul ihram. Apabila makmum takbir lebih dahulu dari imam, maka tidak sah sholatnya. Demikian juga batal jika makmum itu membaca takbiratul ihram bersamaan persis dengan imam. Jadi bareng Allahu Akbar itu bareng antara imam dan makmum. Maka ini juga batal. Sholatnya makmum itu batal. Dia nggak boleh barengi imam. Dia harus menunggu sampai imam selesai takbiratul ihram, baru dia menyusul untuk takbiratul ihram. Kemudian bersamaan dengan imam dalam selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Bersamaan dalam selain takbiratul ihram. Kalau bersamaan dalam takbiratul ihram tadi apa? Hukumnya haram dan batal sholatnya. Tapi kalau dalam selain takbiratul ihram, maka bersamaan dengan imam itu hukumnya adalah makruh, kecuali ketika membaca amin. Jadi semestinya apa? Semestinya makmum itu terus di belakangnya imam. Takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam membaca Fatihah, baru dia membaca Fatihah. Imam ruku', baru dia mengikuti ruku'. Imam i'tidal, baru dia mengikuti i'tidal. Imam sujud, dia mengikuti sujud. Semestinya seperti itu, namanya bermakmum. Kalau kemudian bersamaan, misalnya ruku' bareng, i'tidal bareng, kemudian sujud bareng, dan seterusnya, maka perbuatan seperti itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya ya sebaiknya ditinggalkan, nggak boleh dilakukan bersamaan, meskipun apa? Meskipun itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, sholatnya tetap sah. Tapi dia melakukan sesuatu yang makruh. Makruh ini larangan juga, tetapi larangan yang tidak kuat, yang tidak menimbulkan dosa apabila dikerjakan. Tetapi terkadang melakukan sesuatu yang makruh dalam sholat itu bisa mengurangi pahala sholat. Sehingga harus diperhatikan. Jangan sampai kita juga melakukan perkara yang makruh. Mungkin nggak sabar mengikuti imamnya, terlalu lambat imamnya, sehingga apa? Dia mau buru-buru. Bagaimanapun dia kalau posisinya jadi makmum tetap harus mengikuti imam. Nggak boleh dia mendahului imam. Kalau sempat mendahului imam, nanti ada ketentuan-ketentuan yang bisa membatalkan sholat. Jika mendahului takbiratul ihramnya, sudah jelas langsung batal. Bersamaan dalam takbiratul ihramnya juga langsung batal sholatnya. Tetapi dalam selain takbiratul ihram, jika bersamaan dengan imam, barengi imam, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kecuali ketika membaca amin, justru itu dianjurkan untuk bersama-sama dengan imam. Jadi ketika imam selesai membaca Fatihah, kemudian imam membaca amin, maka makmum bersamaan dengan imam, dipaskan dengan aminnya imam. Karena ada riwayat yang menganjurkan seperti itu. Jadi kita membarengi imam. Jadi imam itu juga membaca amin, karena sebagian orang imam itu tidak memahami, menganggap bahwa yang membaca amin itu hanya makmum saja. Dia hanya cukup sampai membaca waladhdallin,
kemudian diam. Nah, semestinya apa? Imam dan makmum bersama-sama membaca amin. Nah, itu ketentuan, tetapi itu hukumnya sunnah. Membaca amin itu hukumnya sunnah, dan sunnah untuk dilakukan bersama-sama imam, bukan makmum di belakang imam. Misalnya imam membaca amin baru amin, bukan seperti itu. Juga bukan makmum dulu baru imam, tetapi bersamaan dengan imam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian syarat yang berikutnya dalam bermakmum itu tidak mendahului imam dalam rukun perbuatan. Tidak boleh mendahului imam dalam rukun perbuatan. Misalnya rukuk, itu rukun perbuatan, nggak boleh rukuk dulu sebelum imam rukuk. Nggak boleh i'tidal dulu sebelum imam i'tidal. Nggak boleh sujud dulu sebelum imam sujud. Nah, itu peraturannya seperti itu. Dalam rukun perbuatan, makmum tidak boleh mendahului imam. Bagaimana rincian hukumnya? Mendahului imam dalam rukun perbuatan seperti rukuk dan sujud hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi sholat tapi malah melakukan dosa besar. Kan aneh ya, dia melakukan sholat tetapi dia justru melakukan dosa besar. Gara-gara apa? Tidak mau mengikuti imam, malah mendahului imam. Jadi namanya makmum itu dia harus apa? Legowo. Dia harus legowo untuk mengikuti imam. Orang yang seperti ini pun di masyarakat mungkin sulit diatur orang seperti ini untuk mengikuti apa? Pemimpin. Semestinya pemimpin itu ditaati, diikuti oleh yang dipimpin. Itu kan cerminan ketika kita sholat bermakmum berjamaah, bermakmum kepada seorang imam. Imam itu pemimpin, makmum itu adalah rakyat yang dipimpin. Itu makmum harus mengikuti imam. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengikuti pemimpin. Jangan justru kita ingin diikuti pemimpin, sehingga apa? Dia sombong mendahului dari dari pemimpin dan tidak mau taat terhadap pemimpin. Nah, itu bukan yang seperti itu bukan bagian dari yang diajarkan. Nah, meskipun taat terhadap pemimpin itu pada hal-hal selain maksiat. Nah, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk selain dalam dalam bermaksiat kepada Allah al-Khaliq. Nah, tetapi jika bukan maksiat, maka kita diperintahkan untuk taat terhadap pemimpin. Kembali kepada tema. Jadi kita dalam bermakmum harus mengikuti imam. Dalam perbuatan, dalam rukun perbuatan harus lebih akhir daripada imam. Imam rukuk, baru kita rukuk. Imam i'tidal, baru kita i'tidal. Itu tata caranya. Lah imam harus komandonya harus jelas. Komandonya harus jelas. Komando imam kan dengan dalam peralihan itu sebagian menggunakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus jelas. Karena kalau imamnya itu nggak jelas dalam memberikan makmumnya berantakan. Jadi misalnya imam suaranya lirih atau dia masih rukuk, dia sudah memberi komando. Dia masih rukuk, posisi dia sudah Allahu Akbar. Ya makmumnya berdiri. Sementara ternyata imamnya belum berdiri i'tidal. Nah, jadi imamnya juga harus paham. Nah, dia sebagai orang yang diikuti, ya dia ketika dia dari rukuk misalnya mau i'tidal, ya dia i'tidal baru Allahu Akbar, makmumnya baru mengikuti. Nanti bisa serempak dalam
makmum dalam mengikuti imam. Nah, dalam rukun perbuatan. Nah, dalam rukun perbuatan ini, karena dalam rukun perbuatan makmum tidak boleh mendahului imam. Jika mendahului, justru dia terkena dosa, dan dosanya bukan main-main, dosanya adalah dosa besar. Yang berikutnya, mendahului imam dalam rukun perbuatan adalah seperti imam. Contohnya tadi sudah kita sampaikan, kita pertegas lagi, adalah seperti imam masih berdiri, kemudian makmum rukuk dulu dan kembali dari rukuk ke posisi semula atau i'tidal. Ini namanya mendahului imam, ya, satu rukun. Kalau misalnya masih belum berdiri untuk i'tidal, itu berarti mendahului setengah rukun, Mas Yan. Jadi misalnya begini, ini yang tadi dosa besar itu ya, biar kita paham. Imam masih berdiri, kemudian apa? Makmum rukuk. Nah, kalau kemudian dia menunggu, dia masih rukuk, dia menunggu imam sampai imam rukuk, maka berarti dia belum mendahului satu rukun, tapi masih mendahului setengah rukun, belum kena dosa besar. Tetapi jika imam masih berdiri, kemudian makmum rukuk, imam masih berdiri, dia sudah i'tidal. Nah, ini berarti meninggalkan satu rukun, meninggalkan imam, mendahului imam satu rukun. Nah, di sini baru dia jatuh pada dosa besar. Jadi bukan sekedar misalnya dia rukuk duluan, kemudian dia langsung jatuh pada dosa besar, tidak. Nah, kalau kemudian dia jaraknya itu tidak jauh, misalnya dia rukuk, kemudian dia rukuk. Nah, di sini dia belum meninggalkan satu rukun, kemudian imam i'tidal, dia pun ikut i'tidal. Nah, maka di sini belum dikatakan dia mendahului imam satu rukun. Dikatakan dia mendahului imam satu rukun, tadi gambarannya, yaitu memang satu rukun penuh. Imam masih berdiri, makmum sudah rukuk. Imam masih berdiri, makmum sudah i'tidal. Berarti satu rukun, yaitu rukuk, dia sudah meninggalkan imam. Disinilah seseorang jatuh pada dosa besar tersebut. Nah, jika makmum itu mendahului imam dalam setengah rukun perbuatan, maka hukumnya makruh yang tadi itu. Misalnya imam berdiri, makmum rukuk tadi, kemudian imam pun rukuk. Ini kan masih setengah tadi. Ini hukumnya makruh, tidak haram. Nah, artinya dia tidak kena dosa, tetapi dia kena hukum makruh. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang harus kita lakukan seandainya kita tanpa sengaja mendahului imam. Mungkin karena ada makmum yang lain yang usil, imamnya belum Allahu Akbar, ada makmum lain yang Allahu Akbar, sehingga kita kira itu suaranya imam, sehingga kita langsung rukuk, ternyata imam belum rukuk. Nah, ketika itu apa? Kita tunggu imam, kita tetap dalam posisi rukuk sampai imam itu rukuk. Nah, karena jaraknya kan tidak jauh. Tetapi di sini meskipun seseorang itu mendahului imam dan dia jatuh dalam dosa besar tadi jika mendahului satu rukun, tetapi sholatnya tidak batal. Sholatnya makmum tidak batal jika hanya mendahului satu rukun saja. Tetapi jika lebih dari dua rukun, maka di sini disampaikan wa tabtulu bi ruknaini wa kadza ta'akhkhuru anhu bihima li ghairi udhrin wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin lahu.
Kalau imam atau makmum, kalau makmum itu mendahului imam sampai 2 rukun perbuatan, maka di sini membatalkan sholat jika tanpa ada uzur. Jika tanpa ada uzur. Jadi kalau tadi imam masih berdiri, kemudian imam rukuk, imam masih berdiri, kemudian makmum sudah i'tidal. Ini sudah kena apa? Dosa besar, tetapi sholatnya tidak batal. Kemudian makmum sujud, imamnya masih berdiri, dia sujud. Nah, dia sujud. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud, maka dia sudah mendahului 2 rukun. Dia sudah, ketika dia berdiri atau ketika dia bangun dari sujud yang pertama, berarti dia sudah mendahului 2 rukun. Nah, di sini batal sholat makmum. Sholatnya makmum itu batal karena dia mendahului imam 2 rukun tanpa uzur. Nah, uzurnya itu apa? Ya mungkin nggak tahu kalau yang seperti ini uzurnya seperti apa ini, kok nggak masuk akal dia mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Dengan uzur itu tidak bisa kita gambarkan, tetapi jika seandainya ada uzur maka itu tidak batal. Tetapi jika tanpa ada uzur dia mendahului imam 2 rukun perbuatan, maka batal sholatnya makmum. Kemudian wa bi aktsara wa kadza ta'akhur anhu bihima li ghairi uzrin. Demikian juga terlambat dari imam, terlambat dari imam tanpa ada uzur. Maka ini juga apa namanya? Hukumnya juga batal jika tanpa uzur sholatnya. Jadi terlambat dari imam sampai 2 rukun perbuatan itu bisa membatalkan sholat jika dia terlambat dari imam itu tanpa ada uzur. Maksud dari 2 rukun perbuatan di sini adalah 2 rukun perbuatan yang panjang atau panjang dan pendek. Jadi misalnya seseorang hadirin rahimakumullah, jadi terlambat itu misalnya seseorang masih berdiri atau imamnya masih berdiri, makmum atau makmumnya masih berdiri, ini terlambat ya, terlambat. Kalau tadi mendahului, jadi makmum masih berdiri misalnya, kemudian imam sudah rukuk, dia masih berdiri, kemudian imam sudah i'tidal, makmum masih berdiri juga, makmum sudah sujud, dia masih berdiri juga. Nah, ini namanya terlambat. Dari imam. Ketika tadi dia makmum berdiri, imam sudah bangun dari ruku untuk i'tidal, dia sudah tertinggal 1 rukun perbuatan. Nah, dia sudah tertinggal 1 rukun perbuatan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian terlambat dari imam lebih dari 3 rukun perbuatan yang panjang membatalkan sholat meskipun dengan uzur. Jadi di sini tadi batal itu jika dia terlambat dari imam 2 rukun. Kita ulangi lagi ya, agar tidak salah paham. Wa tabtulu bi ruknaini, kita ulas coba dari depan biar karena di sini ada rincian, Mendahului imam sampai 2 rukun perbuatan itu membatalkan sholat jika tanpa ada uzur. Sudah, itu 1 tadi kita sudah
pahami. Kemudian terlambat dari imam sampai 2 rukun perbuatan, itu juga membatalkan sholat. Jadi mendahului imam 2 rukun perbuatan tanpa uzur membatalkan sholat. Terlambat dari imam 2 rukun perbuatan juga membatalkan sholat jika tanpa ada uzur. Nah, kemudian maksud dari 2 rukun perbuatan itu adalah 2 rukun perbuatan yang panjang, dua-duanya panjang, atau yang satu rukun yang panjang dan satu yang rukun pendek. Gitu. Kemudian mendahului dengan rukun tersebut secara berurutan. Secara berurutan itu yang membatalkan. Kalau mendahului dengan 2 rukun itu tidak secara berurutan, maka itu tidak membatalkan. Tidak berurutan itu misalnya pertama dia mendahului imam. Ini yang tentuan yang harus diperhatikan. Tadi kita katakan mendahului imam 2 rukun perbuatan membatalkan sholat jika tanpa ada uzur. Tetapi ada ketentuan lain, yaitu dia mendahului imam itu 2 rukun perbuatan itu secara berurutan. Seperti yang tadi kita contohkan, imam masih berdiri, dia dia ruku, kemudian dia i'tidal 1, kemudian dia sujud, kemudian dia sujud. Ini apa? Ini contoh mendahului secara berurutan. Imam masih berdiri, makmum sudah lebih dulu ruku, kemudian dia makmum berdiri lagi untuk i'tidal, kemudian dia mulai sujud. Sudah 2 rukun perbuatan. Ini namanya mendahului imam 2 rukun perbuatan. Atau contoh yang lain, misalnya makmum ruku sebelum imam, dia sudah ruku, kemudian imam akan ruku, dia bangun dari ruku. Ketika imam akan bangun dari ruku, makmum sujud, sehingga makmum itu tidak dapat berkumpul dengan imam dalam ruku dan i'tidal. Ini juga tadi contoh yang pertama tadi sudah kita pahami. Contoh yang kedua ini begini. Imam masih berdiri, kemudian makmum makmum ruku. Imam mau ruku, dia i'tidal, imamnya i'tidal. Berarti ini kan sekarang posisi apa? Posisi imam itu sedang ruku. Imam mau i'tidal, dia tinggalkan lagi imam, dia sujud. Nah, di sini juga dianggap meninggalkan imam 2 rukun perbuatan. Nah, jadi bisa kalau yang tadi apa? Imam masih berdiri, dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud. Ini sudah langsung terlihat dua rukun perbuatan. Kalau yang kedua ini tidak begitu terlihat, tetapi sesungguhnya dia sudah meninggalkan imam 2 rukun perbuatan. Imam berdiri, kemudian imam ruku. Ketika imam mau ruku, dia i'tidal. Ketika imam mau i'tidal, dia sujud. Nah, ini berarti apa? Dia juga meninggalkan imam 2 rukun perbuatan. Ini untuk kita mengulang yang apa? Mendahului. Nah, kemudian terlambat dari imam 2 rukun perbuatan tanpa uzur, itu juga membatalkan apa? Membatalkan sholat. Contohnya bagaimana? Contoh, imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku dan melakukan i'tidal, kemudian menjatuhkan diri untuk sujud, sedangkan makmum masih saja berdiri belum ruku. Nah, ini kan ketinggalan 2 rakaat. 2 rukun perbuatan. Imam sudah ruku, ini makmum, ini imam. Imam sudah ruku, makmumnya masih berdiri. Imam sudah i'tidal, makmumnya masih berdiri.
imam sudah mau sujud, makmumnya masih berdiri. Sudah dua ketinggalan, yaitu apa? Rukuk dan i'tidal. Dia ketinggalan. Berarti dia terlambat dari imam dua rukun perbuatan. Nah, ini untuk terlambat, contoh dari terlambat dari imam dua rukun. Kalau tanpa ada uzur, dia melakukan itu tanpa ada uzur. Dia tidak dalam rangka membaca Fatihah. Dia sengaja dia berdiri dulu. Mungkin biar terlihat orang-orang dia masih berdiri atau bagaimana. Nggak ada uzur dia melakukan itu, maka batal. Tetapi jika ada uzur, misalnya untuk membaca surat Al-Fatihah belum selesai, maka di sini tidak batal, dan memang itu yang seharusnya dia lakukan. Misalnya dia masih berdiri, imamnya sudah rukuk, terlalu cepat baca Fatihahnya atau baca suratnya, sementara dia terlalu lambat dalam membaca Fatihah. Karena khawatir ada, kalau cepat dia bisa keliru. Sebagian orang itu nggak sama, ada yang bisa fasih dengan cepat, ada sebagian orang kalau dia nggak lambat membacanya, maka tidak fasih dalam membacanya, sehingga dia membacanya agak lambat. Nah, sehingga ketinggalan imam, dia masih baca Fatihah. Maka apa yang dilakukan oleh makmum, dia harus sempurnakan bacaan Fatihahnya. Dia harus sempurnakan bacaan Fatihahnya sampai kemudian dia selesai dan mengikuti urutan. Jadi langsung ngejar, ketika dia sudah selesai baca Fatihah, langsung dia rukuk, i'tidal, sujud, mengejar imam. Itu jika tidak sampai lebih dari 3 rukun. Nah, tidak sampai lebih dari 3 rukun, ada uzur karena membaca Fatihah, itu tidak masalah. Misalnya kita masih baca Fatihah, imam sudah rukuk, teruskan baca Fatihahnya. Imam i'tidal, teruskan baca Fatihahnya. Imam sujud, teruskan baca Fatihahnya. Imam kemudian imam duduk dari bangun dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Masih belum selesai, kurang sedikit. Baca teruskan. Kemudian imam sujud untuk di sini, maka kita sudah selesai. Kalau kita sudah selesai, kejar. Masih bisa kita mengejar. Tapi kalau imam sudah bangun dari sujud kedua, kok kita belum selesai membaca Fatihah, misalnya, maka langsung kita sujud, langsung kita mengikuti imam. Langsung kita mengikuti imam, nggak usah diselesaikan Fatihahnya. Nanti di akhir setelah imam itu salam, kita menambah 1 rakaat. Nah, jadi karena apa? Ini sudah 3 rukun, 3 rukun perbuatan. Sehingga harus 3 rukun perbuatan yang panjang. Dia sudah terlambat dari 3 rukun perbuatan yang panjang, sehingga dia harus mengikuti imam dan menyempurnakan Fatihah. Jadi uzur itu contohnya, kalau terlambat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi terlambat dari imam lebih dari 3 rukun perbuatan yang panjang itu membatalkan sholat, meskipun dengan uzur tadi. Karena membaca Fatihah, imam sudah berdiri lagi, dia masih Fatihah rakaat pertama, itu udah batal itu. Karena sudah terlambat 3 rukun perbuatan. Nah, hadirin rahimakumullah, 3 rukun panjang itu seperti rukuk dan 2 sujud. Jadi rukuk itu panjang, sujud itu panjang. Nah, tadi sudah rukuk, kemudian sujud 2 kali. Ini namanya rukun panjang. Kalau rukun pendek itu seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Itu namanya rukun pendek. Nah, jadi yang kasus yang kedua tadi, yang dia terlambat dari imam, kan terlibat 3 rukun. Ketika
imam sudah bangun dari sujud kedua, berarti dia ketinggalan sudah 3 rukun panjang, yaitu rukuk ketinggalan, sujud pertama, dan sujud ketiga. Ini namanya 3 rukun panjang. Kalau dia imamnya masih duduk di antara 2 sujud, maka dia masih ketinggalan 2 rukun panjang. 2 rukun panjang, 2 rukun pendek. Nah, jadi baru batal meskipun dengan uzur jika makmum itu terlambat dari imam 3 rukun panjang atau lebih. Nah, tanpa uzur, dengan uzur itu batal sholatnya. Jadi yang dia lakukan apa tadi? Dia harus, kalau memang belum selesai baca Fatihahnya, sudah terlambat 3 rukun, maka dia langsung mengikuti imam, tidak mengikuti tartib lagi. Tidak dia kemudian rukuk, langsung aja dia mengikuti imam, nanti di belakang dia menambah 1 rakaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apabila seseorang itu tidak melakukan hal di atas, maka batal sholatnya, kecuali jika dia berniat mufaraqah. Jadi dia belum selesai baca Fatihahnya, kok dia tidak langsung mengikuti imam, maka batal sholatnya, kecuali dia dalam hati, wah saya udah nggak bisa ngejar imam ini, imamnya nanti di rakaat kedua akan terjadi seperti ini lagi, karena imamnya super kilat membaca Fatihahnya. Kalau saya nanti tetap mengikuti imam, ini kasus ini akan terjadi lagi pada rakaat yang kedua, akan terlambat lagi. Langsung niat mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah, dia sholat sendiri, sehingga dia meneruskan Fatihahnya dan sholat sendiri, maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau dia masih niat berjamaah sementara dia tidak mengikuti imam, nanti akan sebagaimana gambaran yang tadi, terlambat 3 rukun perbuatan yang panjang tadi, maka batal sholat dia. Nah, jadi yang harus dilakukan tadi apa? Jika kita sudah terlambat dari imam 3 rukun perbuatan dengan sebab uzur, maka uzur itu kalau belum selesai, kita harus langsung tinggalkan surat Al-Fatihah, langsung ikuti imam. Tetapi jika tidak bisa, nanti dia juga akan terlambat lagi, maka dia bisa mufaraqah. Dia bisa mufaraqah, tetapi tentu tidak akan mendapatkan pahala berjamaah. Tapi jika kemudian dia bisa tadi ngikuti langsung imam, dia kan di rakaat pertama sudah memiliki gambaran, wah ini dalam hati ya, ini berarti saya membaca Fatihahnya nggak bisa menunggu imam selesai baca Fatihah. Tadi saja rakaat pertama yang dibaca kulhu, kalau rakaat yang kedua bisa lebih pendek lagi. Misalnya rakaat kedua bisa lebih pendek lagi. Kalau saya nggak membaca Fatihah sebelumnya, maka saya bisa ketinggalan lagi. Maka dia langsung ngikuti imam, kemudian berdiri, dia langsung baca Fatihah. Begitu imam baca Fatihah, membaca basmalah, dia langsung baca Fatihah, karena nanti akan ketinggalan jika dia tidak segera membaca Al-Fatihah. Nah, itu misalnya karena sudah punya gambaran, dia tidak perlu mufaraqah, dia langsung mengikuti imam, tapi dia segera membaca Al-Fatihah. Nanti kalau dia menunggu imam selesai membaca Fatihah, ya kalau suratnya panjang yang dibaca, kalau pendek cepat lagi bacanya, maka kita nggak akan selesai dan ketinggalan lagi, dan ketinggalannya bisa lebih parah dari rakaat yang pertama. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada catatan, mendahului rukun ucapan, rukun qauli, bukan rukun perbuatan, selain salam dan takbiratul ihram, itu tidak membatalkan dan juga tidak haram, namun makruh. Rukun qauli itu seperti apa? Seperti membaca suratul Fatihah.
seperti membaca tasyahud akhir. Itu apa? Hukumnya adalah makruh, tidak haram. Tapi kalau mendahului rukun perbuatan itu haram, karena terlihat ya. Kalau mendahului rukun perbuatan, misalnya imamnya masih belum baca Fatihah, dia baca Fatihah dulu, maka ini hukumnya makruh. Imamnya sudah belum baca tasyahud akhir, dia baca tasyahud akhir dulu, maka ini hukumnya adalah makruh. Tidak membatalkan sholat, juga tidak haram. Tapi selain apa? Selain salam dan takbiratul ihram. Kalau dia takbiratul ihram duluan, ini batal. Kalau dia salam duluan juga batal. Imamnya belum salam, dia assalamualaikum misalnya, dia sudah salam duluan. Nah ini batal nanti salatnya. Karena selain salam ini rukun perbuatan, takbiratul ihram juga rukun perbuatan. Selain itu, jika makmum mendahului imam, maka tidak batal dan tidak haram, tetapi makruh. Kemudian penekanan lagi, catatan kembali yang tadi sudah kita jelaskan, tapi untuk memperjelas, karena dalam kitab ini disebutkan ada istilah rukun pendek, ada istilah rukun panjang. Jadi rukun panjang itu seperti rukuk dan sujud, tadi sudah kita jelaskan. Nah, sementara rukun pendek itu seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, tadi sudah kita gambarkan bahwa seseorang dikatakan terlambat dari imam 3 rukun perbuatan panjang apabila dia masih berdiri, imam sudah bangun dari sujud yang kedua. Nah, itu dikatakan apa? Terlambat dari 3 rukun panjang, yaitu ketinggalan rukuk dan ketinggalan 2 sujud. Nah, kalau sebelum itu masih belum 3. Misalnya imamnya masih duduk di antara 2 sujud, itu berarti masih ketinggalan 2 rukun panjang, yaitu rukuk dan sujud pertama. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini beberapa ketentuan yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, tetapi insya Allah besok akan ada lagi ketentuan yang lain dalam kita melakukan sholat jamaah. Ini harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat jamaah, agar sholat jamaah yang kita laksanakan itu sah dan sholat yang kita laksanakan itu juga sah. Karena ternyata ketentuan sholat jamaah ini itu juga terkadang bisa membatalkan sholat yang dilakukan. Jika bisa membatalkan, bukan hanya batal jamaahnya saja, tetapi juga batal sholatnya. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan, syarat-syarat kita dalam melaksanakan sholat jamaah, agar sholat jamaah kita itu benar dan kemudian sah dan berpahala yang berlipat sebagaimana disampaikan, dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.